Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beberapa hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Maka pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak mengenai tata cara sholat Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri merupakan salah satu hari raya besarnya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal, di mana pada sebelumnya umat muslim telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, yaitu pada bulan Ramadan. Adapun hukum melaksanakan sholat Idul Fitri yaitu sunnah muakkad, yang mana sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat muslim. Sholat sunnah ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat pada waktu ketika sudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Semua umat muslim sangat dianjurkan untuk ikut serta dalam melaksanakan sholat Idul Fitri ini, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Bahkan perempuan haid pun dianjurkan untuk mengikutinya, yaitu untuk mendengarkan khutbah. Untuk tempat dilaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukannya di musola, yaitu sebuah tempat di dekat pintu gerbang kota Madinah. Beliau tidak pernah melakukan sholat hari raya di dalam masjid, kecuali hanya 2 kali karena hujan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan sholat hari raya itu sunnah dilakukan di tanah lapang yang terbuka agar menjadi syiar. Akan tetapi tentunya dengan syarat tanah lapangnya harus bersih dari najis dan tanah lapang yang nyaman untuk dilaksanakannya sholat. Selanjutnya, untuk lebih sempurnanya ibadah kita di hari raya, terdapat beberapa amalan-amalan sunnah yang dapat dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Yang pertama, kita dianjurkan untuk membersihkan diri. Hendaklah melakukan mandi besar sebelum berangkat menuju sholat Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, dianjurkan untuk memakai pakaian yang paling baik, bukan berarti harus baru ya, dan dianjurkan juga untuk memakai wangian secukupnya. Yang kedua, kita disunnahkan untuk makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Mengapa demikian? Karena agar setelah selesai sholat Idul Fitri, kita bisa memperbanyak silaturahim dan bersalam-salaman. Yang ketiga, disunnahkan memilih jalan yang berbeda ketika berangkat menuju tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri dan dengan saat pulang menuju rumah. Dan sunnah yang keempat, yaitu dianjurkan untuk membaca takbir sebanyak-banyaknya di luar sholat. Waktu mulainya saat terbenam matahari, saat waktu maghrib, atau yang biasa kita sebut dengan malam takbiran, hingga imam mulai memimpin untuk sholat Idul Fitri. Berikutnya kita akan mengetahui tata cara sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Sholat sunnah Idul Fitri dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, dan pada dasarnya sholat Idul Fitri sama tata caranya sebagaimana melaksanakan sholat sunat 2 rakaat yang lainnya. Namun yang membedakan yaitu pada niat dan jumlah takbir sebelum membaca surat Al-Fatihah. Baik, yang pertama adalah niat. Usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Itu bagi yang menjadi imam. Sedangkan bagi yang menjadi makmum diganti menjadi
ma'muman lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, lalu kita melaksanakan takbir, mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir Allahu Akbar. Setelah itu kita membaca doa iftitah. Nah, dalam sholat sunnah Idul Fitri, takbir yang dilaksanakan pada rakaat pertama yaitu sebanyak 7 kali takbir. Sedangkan untuk rakaat kedua yaitu sebanyak 5 kali takbir. Setelah membaca iftitah, kita mengangkat kedua tangan kembali sambil mengucap takbir Allahu Akbar. Setelah membaca takbir, kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seterusnya takbir, membaca doa itu lagi, takbir lagi, membaca doa itu lagi. Di rakaat pertama sebanyak 7 kali, begitupun di rakaat kedua sebanyak 5 kali. Setelah melaksanakan 7 kali takbir, kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini wajib dibaca baik oleh imam maupun makmum. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat-surat pendek sesuai dengan apa yang kita hafal. Namun, alangkah lebih baiknya dianjurkan membaca surat Qaf atau surat Al-A'la setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan membaca surat Al-Qamar atau surat Al-Ghasyiyah setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat kedua. Dan saat membaca takbir Al-Fatihah juga surat-surat pendek disunahkan bagi seorang imam untuk mengeraskan bacaannya. Setelah membaca surat-surat pendek, dilanjutkan dengan ruku dan seterusnya hingga diakhiri dengan salam sebagaimana sholat yang dilaksanakan biasanya. Setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, maka dilanjutkan dengan khutbah. Khutbah dilaksanakan seperti khutbah saat sholat Jumat. Khutbah hendaklah dimulai dengan takbir sebanyak 9 kali. Apa saja yang disampaikan dalam khutbah Idul Fitri? Dalam khutbah Idul Fitri, hendaklah diberikan keterangan mengenai hikmah-hikmah puasa dan zakat yang telah dikeluarkan. Dan setelah semua rangkaian sholat sunnah dan khutbah Idul Fitri dilaksanakan, seluruh umat muslim dianjurkan untuk saling bersilaturahim, bersalam-salaman, untuk saling memaafkan. Sekian penjelasan mengenai sholat sunnah Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini, dan kita kembali menjadi diri yang suci di hari raya Idul Fitri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.